Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ilmi fid dharain amin. Wa huruful 'athfi 'asharatun. Dan huruf 'athaf itu ada 10. Jadi ataf di sini yang kita bahas adalah atfun nasbi ya, yang huruf-hurufnya berada di tengah antara tabi dan matbu'nya. Katanya huruf atofnya itu ada 10 ya. Yang pertama al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'. Itu ada 10. Kita bahas satu persatu ya. Maknanya satu persatu. Wa huruful atfi asyaratun. Ada 10. Yang pertama adalah al-wawu. Al-wawu. Makna wawu, perbedaan ataf wawu dengan huruf-huruf yang lainnya, ini adalah limutlaqil jam'i. Untuk mengumpulkan secara mutlak. Jadi pengumpulan secara mutlak. Maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh. Nahwu. Ja'a Zaidun wa Hamidun. Yang kita fahami dari contoh ja'a Zaidun wa Hamidun, yang kita fahami adalah Hamid sama-sama ja'a dengan Zaid. Jadi Zaid dan Hamid itu sama-sama ja'a. Itu yang kita pahami. Jadi kita mengumpulkan Zaid dan Hamid dalam satu hukum, yaitu ja'a. Itu limutlaqil jam'i. Dan di sini kita tidak tahu siapa yang duluan datang. Kemudian yang akhir siapa. Mungkin saja yang duluan Hamid atau Zaid juga mungkin. Tapi yang pasti yang kita pahami dua-duanya ja'a. Seperti itu. Itu makna al-wawu. Kemudian yang kedua, al-fa'u. Fa. Maknanya litartib awit ta'kib. Oh, fat ta'kib. Untuk tartib itu sesuai dengan urutan. Kalau maksudnya an-natsaniyah, bahwa yang kedua ba'dal awal, setelah yang pertama. Maksudnya setelah fa itu terjadi setelah yang pertama, yaitu sebelum fa. Atau at-ta'kib. At-ta'kib itu dari al-akib, yaitu tumit. Akib itu setelahnya. Jadi at-ta'kib menjadikan setelahnya. Maksudnya bagaimana? Annahu, bahwa yang setelah fa itu aqibuhu. Akib itu tumit, maksudnya aqibuhu setelahnya. Ya, setelah yang pertama. Bila tanpa muhlatin, tanpa jeda. Contoh, misal ya. Contoh. Arsalallahu. Allah mengutus Musa thumma. Afwan. Ini bukan. Jangan ini. Ini berarti untuk yang nanti. Afwan.
Kalau yang fa, contoh yang atas saja. Ja'a Zaidun fahamidun. Datang Zaid, setelah Zaid itu langsung Hamid. Jadi yang pertama yang datang itu adalah Zaid, kemudian Hamid, kemudian yang kedua at-ta'kid. Antara Zaid dan Hamid itu tidak diselang oleh siapapun dan tanpa jeda langsung gitu ya. Maksud tanpa jeda yang lama gitu. Jadi langsung setelah Zaid itu langsung Hamid. Itu at-tartib wa ta'kid ya. Itu fa. Yang ketiga adalah thumma. Kalau thumma itu litartib sama yang atas ya. Litartib ma'at tarohi. Bersama at-tarohi. At-tarohi itu longgar. Jadi kalau at-tartib sama an-nasani ba'dal awal yang setelahnya, setelah fa itu, atau setelah huruf athof, setelah sebelumnya. Ya sesuai dengan urutan ya maksudnya. Kalau at-tarohi kebalikan dari at-ta'kib. Kalau at-ta'kib tanpa jeda, kalau at-tarohi ada jeda, yaitu bainal awal, maksudnya ma'tuf, wasani, maksudnya atofnya, atofnya ya, wasani, muhlatun, ada jeda. Antara awal dan yang kedua itu ada jeda. Kita ambil contoh nahwu. Yang tadi arsalallahu. Allah mengutus. Musa thumma Isa thumma Muhammad misal. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma Muhammadan. Jadi Allah mengutus Nabi Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada durasi yang panjang dan kemungkinan juga, ya betul ada durasi yang panjang. Kemudian yang satu sama lain memang sebelum Isa itu Nabi Musa. Ya, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah au atau ya. Atau. Ini litakhir. Untuk memilih, awil ibahah atau untuk membolehkan. Maksud at-takhir itu untuk memilih seperti ini. At-takhir itu maksudnya la yajuzu al-jam'u. Jadi kapan kita dapat membedakan at-takhir, memilih, awil ibahah, atau boleh. Maksudnya apa? Ketika makna at-takhir tidak boleh digabung sebelum dan sesudah au. Kalau al-ibahah yajuzu al-jam'u, boleh digabung. Contohnya misal nahwu tazawwaj, nikahilah olehmu laki-laki, hindun, au ukhtaha, nikahilah hindun atau saudarinya. Ini boleh nggak kita digabung? Tidak boleh. Ini litakhir, kita untuk memilih antara hindun atau saudari. Atau al-ibahah,
boleh. Berarti kita boleh menggabungkannya. Contoh, udurus, pelajarilah al-fiqha awin nahwa. Pelajarilah olehmu fikih atau nahwu. Boleh nggak dua-duanya? Boleh. Ya, itu au. Kemudian yang kelima, ini adalah am. Am, perbedaan au ini kan kadang-kadang kita suka dimaknai atau diterjemahkan atau juga ya. Tapi perbedaannya am, maknanya itu li talabi at-ta'yin. Meminta untuk menentukan ba'da, setelah hamzatil istifham, setelah hamzah istifham. Contoh, kita ambil contoh nahwu, contoh ya. Ada rosta, apakah kamu mempelajari al-fiqha, fikih, amin nahwa, atau ilmu nahwu, ya. Apakah kamu mempelajari fikih atau nahwu? Maka ini meminta untuk menentukan fikih atau nahwu, gitu ya. Itu perbedaan am dan au. Meskipun terjemahnya sering kita maknakan atau artikan sama, yaitu atau. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini adalah imma. Untuk imma sendiri, adapun ya, ini hampir mirip ya antara dua dua pilihan atau lebih ya. Dia mislu, seperti au, fil makna, dalam segi makna. Jadi imma itu seperti au, yaitu at-takhir atau ibahah. Maksudnya boleh digabung atau tidak, itu maksudnya. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan an tusbaqo bimithliha, harus didahului dengan yang semisalnya. Berarti imma-nya itu harus dua. Contoh nahwu, misal sama nih, untuk yang mana nih maknanya? Contoh tazawwaj, imma, nikahilah olehmu, imma hindan, bisa hindun, wa imma, atau bisa pun uhtaha. Nah, di sini berarti maknanya litakhir, karena tidak boleh digabungkan, maknanya sama. Tapi syaratnya itu harus didahului oleh yang semisalnya, imma-nya itu berarti ada dua. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu bal. Kalau ini dalam segi definisi, ja'lu ma qablaha, menjadikan kata atau apa-apa yang sebelumnya, fi hukmi, dalam hukum, al-maskuti, yang terdiam, anhu, darinya. Ini langsung saja ya sebetulnya dalam segi arti. Jadi contohnya misal, afwan sebentar ya.
Taib. Contohnya nahwu ma jaa hamidun bal bakrun misal. Tidak datang Hamid kan tetapi Bakrun. Berarti yang datang siapa? Bakrun, gampang ya. Yang penting kita tahu artinya, maknanya dan maksudnya seperti apa. Kemudian yang ke-8 ialah la, yaitu tanfi, menafikan. Mimma, dari apa-apa yang ba'daha, setelah la, nafsa al-hukmi, hukum yang sama, alladzi, yang hukum itu sabata, tetap, lima qablaha, bagi yang sebelumnya. Nah, ini masih bingung ya, bingung kalau dalam segi definisi. Ringkasnya, misal nahwu jaa bakrun la hamidun, telah datang Bakr, bukan Hamid. Nah, berarti kita menafikan Hamid dalam hukum sebelum la, apa? Jaa Bakrun. Jadi Hamid itu tidak datang. Nah, seperti itu ya. Itu yang nomor 8. Kemudian nomor 9. Nomor 9 itu adalah lakin. Afwan, lakin. Akan tetapi. Ini kalau segi definisi, tadulu, menunjukkan ala takriri, menunjukkan kepada penetapan hukmi ma qablaha, hukum apa yang sebelumnya, wa isbati, dan menentukan diddihi, hukum kebalikannya, lima ba'daha, bagi yang setelahnya. Maksudnya apa? Kita lihat. Misal contohnya nahwu la uhibbu, saya tidak menyukai al-kusala, saya tidak menyukai orang yang atau sangat-sangat malas. Lakin akan tetapi al-mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kita menjadikan hukum setelah lakin, yaitu mujtahid, kebalikan dari hukum sebelum lakin. Jadi sebelum lakin saya tidak menyukai, berarti setelah lakin saya menyukai. Kemudian yang terakhir, yaitu nomor 10 ya, yaitu hatta. Hatta di sini litadrij wal ghayah. Tadrij itu bertahap, al-ghayah itu ujung, mencapai ujung. Tetapi hatta ini harus ingat fi ba'di, dalam sebagian, al-mawadi', dalam sebagian tempat-tempat. Maksud at-tadrij di sini adalah bertahap itu inqidha'u al-hukmi, terselesaikannya hukum, syai'an, sedikit, fasyai'an, sedikit demi sedikit. Contoh, misal nahwu yamutun nasu, orang-orang itu meninggal, hatta, sampai, sedikit demi satu al-anbiya, para nabi wafat, gitu ya. Sedikit demi, al-ghayah berarti menuju sampai akhir. Maksud sampai akhir itu sampai ujung ya, sampai ujung seluruhnya.
Berarti akhirnya apa? Al-Anbiya. Kemudian maksud fi ba'dil mawadi ini menunjukkan ada hatta yang bukan atifah, huruf atof tadi ya. Jadi hatta itu sebetulnya ada 3. Ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu hatta seperti jumlah yang awal. Permulaan kembali. Hatta permulaan. Kemudian yang kedua atifah, huruf atof. Dan yang terakhir adalah jarroh, huruf jar. Jadi hatta itu ada 3. Makanya di dalam matan fi ba'dil mawadi, dalam sebagian tempat. Contoh misal, akaltu as-sama ka. Hatta, nah ini ada 3. Hatta ro suhu atau as-sama kata ya. Aku memakan ikan hatta ro suha, ro siha, ro saha. Semuanya ada. Kata hatta ro suha ini ibtidaiyah, permulaan. Hatta ro siha jaroh, yang ini altifah. Ya. Maknanya seperti apa? Saya memakan ikan hatta ro suha. Setelah hatta itu ibtidaiyah, berarti mubtada khobar, jumlah baru. Ro suha ini mubtada. Berarti ada khobar yang mahdzuf, ada makulun aydon gitu. Dimakan juga. Jadi saya memakan ikan, kepalanya pun saya makan gitu. Kalau akaltus sama kata hatta ro'siha, ini menunjukkan ila, sampai kepalanya. Ya, sampai kepalanya. Akaltus sama kata hatta ro'saha, berarti saya memakan juga kepalanya, cuman ada mungkin at-tadrij atau al-ghayah ya, sedikit demi sedikit sampai akhir juga bisa. Jadi makanya ada pembahasan hatta fi ba'di al-mawadi, dalam sebagian tempat. Kemudian di sini fa in atofta biha ala marfu'in, dan jika kamu atofkan dengan huruf-huruf atof yang 10 ini ala marfu'in, kepada kata yang marfu, rafa'ta, maka kamu harus memarfukan setelah huruf atof itu. Contoh, misal yang gampang ya, ja'a hamidun, hamid datang. Kita mau atofkan zaid wa zaidun, maka kita harus samakan hukum setelah waw kepada maktuf yang diatofkan. Gitu. Au ala mansubin nasobta, atau kamu atofkan dengan huruf atof ini kepada kata yang mansub, maka setelahnya itu harus kamu mansubkan juga. Ya. Contoh, misal kalau di sini ro'aitu ya. Ro'aitu, saya melihat Zaidan.
Nah, kita mau mengatofkan amr. Wa amron. Dan amron. Jadi kita mengatofkan amron kepada Zaid, maka Zaid itu nasob, maka kita juga harus nasobkan. Au ala mahfudin khofada, atau kepada kata yang mahfud atau majrur, maka wajib kita majrurkan juga. Misal, marortu bizaidin. Saya melewati Zaid wa amrin, misalnya. Jadi kita atofkan amr kepada Zaid yang majrur, maka kita majrurkan juga. Atau yang ini Zaidun lam yakum wa lam yakmud. Ini anak ganti saja biar lebih mudah dimengerti. Contoh, au ala majuzumin jazam, atau kepada huruf kata yang jazm, maka wajib kita jazmkan juga. Misal Zaidun lam yakum wa yakmud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Di sini yaqud kok jazm, karena kita atofkan ke yakum yang dia itu mazum oleh lam. Maka kita juga harus jazmkan seperti itu. Itu dia bab atof dan huruf-huruf serta maknanya. Seperti itu. Ada pertanyaan Umaha? Silahkan. Kalau tidak ada, kita masuk ke bab taukid ya. Kita masuk ke bab at-taukid. Kemudian at-taukid di sini babut taukid. Taukid itu menguatkan ya. At-taukid, taukid apa? Tabi'un adalah tabi' yang mengikuti ya. Lil mu'akkadi, mengikuti untuk sesuatu yang dikuatkan. Dalam hal apa mengikutinya? Fi raf'ihi, dalam segi rafa'nya, wa nasbihi dan nasobnya, wa khafdihi dan segi khafadnya, wa ta'rifi dan dalam segi ma'rifahnya. Pertama, kata at-taukid lugotan. Dalam secara bahasa ialah at-taqwiyah, menguatkan. Ya, menguatkan. Adapun secara istilah yang dimaksud oleh para ulama, at-taukid itu tidak lepas dari dua macam at-taukid, yaitu al-lafzi atau dengan cara al-ma'nawi, menguatkan dalam segi maknawi. Yang lafzi contohnya apa? Yang lafzi itu menguatkan dalam segi lafaz atau dengan lafaz yaitu bitakriri al-lafzi, dengan mengulangi lafaz, wa i'adatihi dan mengulanginya ya, sama mengulangi, dan mengulangi lafaznya maksudnya, au bimuradifihi, atau dengan kata mengulangi kata tersebut atau mengulangi kata lain yang mirip atau semakna dengan kata tersebut. Ya, misal baik diulanginya itu hanya diulangi isman atau isim yang kita kuatkan, atau fi'lan atau fi'il, atau yang terakhir harfan, huruf yang kita kuatkan. Contoh isman misal ja'a hamidun, hamidun. Ja'a hamidun, hamidun.
Jadi yang betul-betul datang itu, ini bener loh si Hamid yang betul-betul datang, bukan orang yang lain. Atau yang kita kuatkan fiilnya. Ja'a Hamidun. Jadi ada orang yang ragu, Hamid itu datang atau tidak. Kalau yang Ja'a Hamidun, ini yang datang Hamid atau Hamzah atau yang lainnya. Kalau harfan, contohnya na'am, na'am, Ja'a Hamidun, seperti itu. Itu dengan mengulangi lafaz yang sama atau bimurodif. Murodif contohnya misal Ja'a hadara Hamidun. Ja'a dan hadir ini mirip. Mirip. Maka ini masuk dengan bitakriri lafzi au bimuradifi. Dengan mengulangi lafaz tersebut atau dengan muradif atau sinonim ya. Kalau yang maknawi itu adalah dalam segi definisi at-tabi'u, yang mengikuti, alladzi yang yarfa'u, tabi ini yang mengangkat, ihtimala as-sahwi, potensi lupa, au at-tawassu, atau bermaksud panjang lebar. Maksud panjang lebar ini ada kata yang dihapus ya, fil matbu, dalam kata yang diikutkan, matbu. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. At-tabi' al-ma'nawi ya sama ya. Contohnya ini yang sering kita akan baca ya, tabi' ma'nawi. Contoh misal Ja'a al-amiru, telah datang seorang raja. Di sini orang itu mungkin kadang-kadang lupa bahwa yang datang itu bukan raja. Itu hanya sekedar utusannya atau sebatas sepucuk surat dari raja. Tapi dia bilangnya Ja'al amiru. Oh, dia lupa bahwa yang datang itu misal utusannya. Nah, untuk mengangkat potensi lupa itu, jadi orang yang mendengar itu supaya tidak ragu, ini yang datang itu raja atau suratnya atau utusannya. Maka untuk mengangkat potensi orang berbicara itu lupa, orang berbicara itu menegaskan Ja'al amiru nafsuhu. Misal, telah datang seorang raja dirinya sendiri secara langsung. Ini yang dimaksud dengan mengangkat potensi lupa. Dia menegaskan bahwa saya itu tidak lupa, benar-benar amir yang datang. Kemudian kalau at-tawassu, berpanjang lebar atau ada sesuatu yang dihapus. Yang kedua misal di sini misal ada Ja'al amiru juga. Baik, untuk ihtimalah sahwi karena lupa, kalau at-tawassu fil matbu seperti ini. Misal Ja'al amiru, ada kata Ja'a al-amiru, telah datang seorang raja. Tetapi ya kadang-kadang tadi itu mungkin yang dimaksud itu ada potensi dia itu yang dia maksud adalah Ja'a Rasulu al-amir, telah datang utusan amir, atau Ja'a Jaishul amir, atau yang datang itu justru tentaranya.
Ini tawasu, panjang lebar. Maksudnya ada sesuatu yang yang terpikirkan jauh dari apa yang biasanya gitu. Ada sesuatu yang dihapus. Telah datang seorang raja padahal Rasulul Amir utusannya. Telah seorang raja padahal tentaranya. Maka untuk mengangkat tawasu panjang lebar ini ada sesuatu yang dihapus, kita tegaskan memakai nafsuhu. Itu fungsi dari taukid untuk mengangkat potensi lupa atau ada kata yang dihapus sehingga maknanya berbeda. Jadi untuk mengangkat dua hal itu at-taukid al-ma'nawi. Taukid ma'nawi ini dengan lafal-lafal itu terbatas. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin, dan taukid itu keadaannya dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Wahia yaitu an-nafsu al-ainu kullu ajma'u dan tawabi ajma'a, yaitu aktau abta'u dan absa'u. Afwan, sebelumnya tabi dil mu'akad fi raf'ihi wa nasbi wa khafdihi wa ta'rifihi. Jadi mengikuti dalam segi rofa, nasab, khafad, dan dalam segi ma'rifahnya. Jadi ja'al amiru nafsuhu. Itu ketika rofa, nafsu, ya, hu. Atau ro'aitu al-amiro nafsahu. Marortu bil amiri nafsihi. Nah, seperti itu. Dalam segi rofa nasab jar, dan dalam segi ma'rifahnya juga memang muakkad atau yang dikuatkan itu mesti ma'rifah, bagaimana kita menguatkan sesuatu yang nakiroh yang belum jelas gitu ya, seperti itu. Dan dengan lafaz-lafaz yang telah diketahui apa saja. Jadi anak akan tulis di sini misal alfazu at-taukid, lafal-lafal taukid. Ana bagi menjadi 4. Yang pertama adalah an-nafsu dan al-ainu. Ya. Ini disyaratkan dia itu harus mudhafun, harus diidhafahkan ila dhamirin, kepada dhamirin aidin, yang dhamir itu kembali alal muakkadi, kembali kepada kata yang dikuatkan. Contoh, ja'a ar-rajulu nafsuhu. Jadi harus ada dhamir atau nafsu ini harus diidhafahkan kepada dhamir yang kembali ke muakkad yang dikuatkan. Gitu. Kemudian kalau bentuknya jama seperti apa? Misal ja'a ar-rijalu. Ini bagaimana? Maka lafaz taukidnya juga harus bentuknya jama. Nafsun jamanya anfus. Kemudian ar-rijal harus ada dhamir yang sesuai, berarti anfusuhum. Nah, seperti itu ya. Harus ada dhamir yang kembali ke ar-rijal dan lafadznya juga jama. Nah, ini bagaimana kalau musanna? Agak ribet nih. Ternyata kalau musanna yang sahihnya itu lafadz taukidnya itu jama juga. Misal ja'ar rajulani. Nafsani, enggak nafsani, tetapi anfus saja. Anfus, tetapi domirnya yang musanna, anfusuhuma. Nah, ada domir yang kembali ke muakkad dan lafadznya khusus di musanna tetap jama. Ya, itu dia bagian yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah kullu dan jami', seluruh. Ana bedakan kalau nafsu dan ainu itu biasanya bisa untuk sendiri atau banyak. Kalau kullu jami'u ini untuk satu kaum kelompok banyak. Ini juga syaratnya sama ya. Mudhafun ila domirin, kepada domir, mutabikin yang sesuai, lil muakkad yang sesuai bagi muakkadnya. Misal ja'al qaumu, telah hadir datang satu kaum, kulluhum, seluruhnya. Harus ada dhamir yang kembali ke muakkad, atau jami'uhum, seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah ajma'u. Ajma'u. Dan ini ghaliban, kebanyakan, ba'da, setelah lafaz kullu. Ya. Contohnya misal fasajada al malaikatu. Al malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, seperti itu, seluruhnya. Dan yang terakhir tawabi'u ajma'a. Dan ini tawabi ajma' maksudnya kata-kata yang mengikuti ajma', yaitu akta'u, abta'u, dan absa'u. Maksudnya adalah akta'u, abta'u, absa'u ini mengikuti ajma' setelahnya. Misal ja'a al-qawmu ajma'una akta'una abta'una absa'una. Nah, seperti itu. Dan itu jarang ya, jarang. Yang sering dan akan kita banyak dapati adalah tiga di awal, an-nafsu, al-ain, kullu jami', dan ajma'. Seperti itu. Taib. Itu dia pembahasan tentang at-tawkid. Aywa. Aywa. Alhamdulillah, seperti itu Umahat ya. Ana rasa cukup. Silahkan apakah ada yang mau ditanyakan Umahat untuk kelas perdana setelah libur. Mungkin Ana rasa cukup ya. Sudah lumayan banyak insya Allah. Dan Ana nanti akan kirimkan tulisannya insya Allah. Baik, silahkan Umahat apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, syukron jazilan kepada ummahat semua yang telah menyempatkan hadir. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan selanjutnya. Kita cukupkan.